Oh ya, selamat malam. Kami dari kelompok 8 kelas C pagi ingin menjelaskan tentang proyek kami yaitu robot line follower. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ignatius Rajonda Silaban dengan NIM 424230107 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Abu Thohir dengan NIM 4242301076. Untuk penjelasan tentang robot line follower sendiri, itu akan saya serahkan ke Muhammad Abu Thohir. Lalu untuk penjelasan tentang desain mekanikal 2D dan 3D, lalu ada desain elektrikal dan juga desain program beserta timeline itu akan saya jelaskan. Baik, rekan saya Abu Thohir, silakan. Oke, baik. Pertama-tama, mari kita perkenalkan apa itu robot line follower. Line follower adalah sebuah robot atau sistem otomatis yang dirancang untuk mengikuti jalur yang telah ditentukan. Robot ini dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi garis atau jalur berbeda yang terletak di bawahnya. Adapun prinsip kerja robot line follower. Sensor deteksi garis. Line follower dilengkapi dengan sensor-sensor yang mampu mendeteksi perbedaan warna atau refleksasi antara jalur atau dan atau garis dan area sekitarnya. Sensor yang umum digunakan termasuk sensor infrared, sensor optik, atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya ada pemrosesan sinyal. Sinyal yang diterima dari sensor-sensor tersebut diolah oleh microcontroller atau unit pemrosesan lainnya. Pemrosesan ini bertujuan untuk menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh sensor, yaitu apakah sensor sedang berada di atas garis atau di luar garis. Selanjutnya, ada komponen penyusun robot. Yang pertama itu ada sensor. Sensor berfungsi untuk membaca garis yang akan yang ada di bawah. Nah, yang sensor yang kami gunakan ini di pin 2 pertama itu terdapat 2 LED dan 2 fotodioda. Untuk yang tengah memiliki 1 LED dan 1 dioda. Yang kedua ada driver motor. Driver motor berfungsi untuk mengendalikan motor. Driver motor berfungsi untuk menggerakkan motor pada robot. Selanjutnya ada microcontroller. Microcontroller berfungsi sebagai otak dari robot, di mana microcontroller mengatur pengambilan keputusan pada robot dalam melintasi jalur. Untuk microcontroller yang kami gunakan adalah Arduino Uno, di mana Arduino dapat menampilkan serial monitor untuk mengetahui sensor bekerja dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada chassis. Chassis berfungsi sebagai kerangka robot dan juga tempat semua komponen bertumpu. Selanjutnya itu ada spacer. Spacer berfungsi untuk komponen agar tidak bergoyang pada saat robot berjalan. Pada spacer yang kami gunakan, yaitu ukuran 1,1,5 dan 2. Selanjutnya ada motor DC. Motor DC berfungsi untuk menggerakkan roda atau bagian penggerak lain dari robot. Selanjutnya ada baterai. Baterai atau holder untuk baterai berfungsi sebagai suplai sumber, sedangkan untuk holder berfungsi untuk menahan baterai agar tidak terjatuh pada saat robot bergerak. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper berfungsi untuk menyambungkan komponen-komponen robot line follower. Baik. Baik, terima kasih rekan Untuk saya Abu Thohir. selanjutnya akan dijelaskan oleh
Ignatius Rajawanda. Baik, terima Silakan. kasih rekan saya Abu Thohir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain mekanik 2D. Sabar, aku buka kamera. Desain mekanik 2D. Ini adalah desain yang saya buat untuk chassis, di mana ada ketentuan jarak, yaitu dengan ukuran 180 dikali 160. Lalu kami membuat bracket. Apa fungsi bracket? Bracket itu berfungsi sebagai penahan roda. Karena kan roda kalau kita misalnya cuma pakai kabel T, itu rodanya bergerak kemana-mana atau bisa juga lepas. Ketentuan dari bracket yang kami pakai yaitu jarak lubang untuk baut yaitu 17,8 dengan tinggi 21,3. Lalu saya menggunakan tingkatan dengan ketentuan tinggi 4 cm dan panjang 100 dikali 76. Pada desain saya ini, saya meletakkan baterai di bawah, lalu driver motor. Untuk driver motornya saya sengaja letakkan di tengah. Karena apa? Supaya driver motornya itu bisa terhubung dengan motor DC. Lalu maju ke depan ada untuk roda kecil sebagai penumpu. Nanti kan kalau misalnya robotnya nggak pakai roda kecil, robotnya pasti akan susah bergerak karena nggak ada penumpu dari bawah. Jadi saya menambahkan roda kecil, lalu ada lubang lagi untuk yang terhubung ke sensor. Lalu untuk microcontroller saya taruh di atas. Kenapa saya taruh di atas? Karena lebih mudah di wiring di atas. Jadi kalau misalnya ada kesalahan codingan atau mungkin kabel-kabelnya yang karena lebarnya cuma 160, mungkin kabel jumper saya terlalu panjang. Jadi saya membuat microcontroller ini di atas supaya kabel-kabelnya terjangkau. Ini adalah desain mekanik 3D yang saya buat. Untuk desain mekanik saya menggunakan AutoCAD, di mana seperti yang saya bilang ada driver motor, di bawah pas kali di bawah tingkatan dari si chassis. Lalu di atas ada microcontroller, lalu ada baterai. Baterai saya letak di belakang supaya apa? Karena kan baterai cuma terhubung ke driver motor. Lalu dari driver motor dia akan masuk ke dari driver motor inputan 5 volt, dia masuk ke si Arduino Nano atau Uno. Untuk penjelasan elektrikal, ini adalah elektrikal yang telah saya buat. Dari yang saya maksud 5 volt dari driver motor ini masuk ke V input dari Arduino Nano atau Uno. Lalu groundnya digabung, ground dari driver motor digabung ke Arduino. Lalu sensor konfigurasi pin. Kalau misalnya saya enable A, terus input 1 sampai 4, lalu enable B, itu saya masukkan ke pin 1, 2, 3, 4 sampai 6. Itu saya urutkan sengaja supaya memudahkan dalam wiring. Lalu untuk sensor saya masukkan ke analog input, di mana ketentuan sensor 1 itu di analog input 5, sensor 2 di analog input 4, lalu sensor 3 di analog input 3, lalu sensor 4 di analog input 2. Ya. Lalu saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Jadi yang pertama itu ada yang namanya deklarasi pin, di mana deklarasi pin ini untuk menentukan program kita, pin-pin mana yang terhubung, yang nanti akan dibuatkan logika supaya robot bergerak. Lalu, sabar ya.
Sabar. Ini aku cut. Aku lupa, Cok. Soalnya panjang di program. Jadi nanti recording ulang kah di bagian ini? Enggak, aku apa cut. Oh, boleh. Skip loh. Oke. Lalu ada pendeklarasi pin, lalu ada setup di mana mengatur mode pin sebagai input atau output dan memulai komunikasi serial untuk debugging. Lalu ada looping. Looping. Sabar. Ya. Lalu ada looping. Looping yaitu bagian utama dalam program yang dijalankan terus-menerus membaca sensor dan mengambil tindakan berdasarkan nilai dari sensor. Untuk penjelasannya sendiri, yaitu if tengah, jadi itu dibaca jika tengah lebih dari threshold white itu semacam batas ambang putih. Lalu dan tengah dua, jika tengah satu kurang dari batas ambang putih dan tengah dua kurang dari batas ambang putih, maka robot akan maju. Lalu jika kiri kurang dari batas ambang putih dan kanan lebih dari batas ambang hitam dan tengah dua lebih dari batas ambang hitam, maka robot akan belok kiri tajam. Lalu jika kiri kurang dari batas ambang putih dan kanan lebih dari batas ambang hitam dan tengah satu kurang dari batas ambang putih dan tengah dua lebih dari batas ambang hitam, maka robot akan belok kiri dengan tingkat kecepatan sedang. Jadi RPM-nya diturunin. Jadi kalau misalnya belok kiri, berarti roda kiri kencang, roda kanan melambat. Lalu jika kiri nilainya lebih dari batas ambang hitam dan kanan kurang dari batas ambang putih dan tengah satu lebih dari batas ambang hitam dan tengah dua lebih dari batas ambang hitam, maka robot akan belok kanan tajam. Jika kiri lebih dari batas ambang hitam dan kanan kurang dari batas ambang putih dan tengah satu lebih dari batas ambang hitam dan tengah dua kurang dari batas ambang putih, maka robot akan belok kanan dengan tingkat kecepatan sedang. Jika kiri kurang dari batas ambang putih dan kanan lebih dari batas ambang hitam dan tengah satu kurang dari batas ambang putih dan tengah dua kurang dari batas ambang putih, maka robot akan belok kanan dengan tingkat kecepatan sedang. Jika kiri kurang dari batas ambang putih dan kanan lebih dari batas ambang hitam dan tengah satu kurang dari batas ambang putih dan tengah dua kurang dari batas ambang putih, robot akan belok kiri ringan. Lalu, jika kiri kurang dari batas ambang putih dan kanan kurang dari batas ambang putih dan tengah satu kurang dari batas ambang putih dan tengah dua kurang dari batas ambang putih, dia akan membuat gerakan random. Jadi robot akan belok ke arah kiri atau kanan secara acak. Di program random ini, jadi si robot ini bisa menentukan jalurnya sendiri. Jadi kalau misalnya dia di kiri, di kirinya itu jalurnya putus-putus, robot akan mundur, lalu dia akan kembali ke titik awal pemilihan jalur. Dan dia tidak akan mencoba ke kiri, dia akan mencoba ke kanan untuk mendeteksi jalur lagi. Lalu
lalu ada else berhenti, dan itu adalah berhenti, lalu ada delay 100. Fungsi dari delay itu adalah supaya supaya robot kita tidak ngebaca terus-menerus sehingga menyebabkan mungkin kerusakan komponen yang telah dibuat. Jadi lalu di bawah ada program untuk mengetahui untuk mengontrol kecepatan dari roda, di mana ada maju, mundur, belok kiri ringan, belok kiri tajam, belok kanan ringan, belok kanan ringan, belok kanan tajam. Lalu ada program berhenti. Ini adalah timeline yang kami buat dari awal pembukaan PBL sampai ke testing. Dan ini adalah flowchart yang telah kami buat, yang mana di awal dari start, lalu kita studi literatur. Studi literatur itu kita mencari referensi codingan, mencari referensi desain, dan juga mencari semua pengetahuan tentang RoboLand follower, supaya nanti ketika kami membuat desain chassis dan ukuran serta lubang spacer, kami tidak akan salah. Lalu kami membuat desain chassis, lalu kami memotong. Jadi kalau misalnya kami pasang komponen, lubangnya itu nggak pas, kami kembali ke membuat desain. Jadi kami berulang untuk memotong ulang. Tapi kalau misalnya pas, kami melanjutkan ke memasukkan program. Lalu kami tes jalur. Ketika tes jalur, programnya ternyata error. Nah, jadi kami ulang ke memasukkan program. Jadi kami dimasukkan program ini, kami merevisi program, memproses lagi. Jadi kalau misalnya looping ini, jikalau berhasil, dia akan finish. Oke, sekian dari presentasi kami. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.